Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex Jampitsus Febri Adriansah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame sampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI. Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi PAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti disampaikan Gus Fahri tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati. Gitu kan. Nah, tapi sekarang seriusnya hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisit ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansah selanjutnya. Ya, para pakar sudah mengatakan kalau layak dihukum paling berat ya sebagai pidana khusus, ya kan? Jadi ada hukuman yang mati disebut adalah hukuman mati maksimal lah ya pokoknya. Karena ini adalah kejahatan khusus, kejahatan luar biasa ya disebutnya, kejahatan luar biasa. Ya memang sih sepakat ya kalau korupsi itu memang kejahatan luar biasa ya, yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia dan penanganannya juga harus luar biasa harusnya. Harus luar biasa. Ya kan? Harusnya luar biasa. Tidak terus seperti ini. Ini luar biasa sih, tapi ya. Ya luar biasanya ya jadi. karena yang nangani adalah bekas anak buahnya. Kalau Pak Mahfud mengatakan ya sangat jelas ya, sangat bertentangan karena proses pidana tidak bisa disubstitusi atau diganti dengan proses ke instansi lain ya, internal instansi lain. Karena jaksa yang ditangani oleh jaksa. Kemudian ada Ferry Amsari yang menyoroti terkait dengan konflik of interest, konflik kepentingan. Itu adalah yang paling sangat dikhawatirkan adalah itu. Ya. Mantan bos atau kolega diperiksa oleh bawahannya sendiri di Kejaksaan Agung. Betul. Kemudian ya sampai Ferry mengatakan tidak ada keadilan yang lahir dari rahim konflik kepentingan. Tidak ada keadilan yang lahir dari konflik kepentingan. Yang lahir dari rahim konflik kepentingan. Itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Nah, kenapa yang tadinya konvers di hari Jumat, Jumat malam jam 7, ternyata mundur ke jam 10-an. Sudah ada KPK di situ, Direktur Penyidikan KPK. Kemudian kenapa tidak jadi? Harusnya dialihkan sajalah ke KPK. Kenapa nggak berpikir ke sana ya? Meskipun ada orang juga kan? di diskusi di internal kita, ada yang mengatakan, loh, kan jaksa di KPK ada orang berasal dari kejaksaan juga. Iya, sebagian dari kejaksaan memang ada dari kejaksaan. Tapi kan mereka tidak bisa bekerja sebagai itu. Karena mereka harus mengacu kepada institusinya yang baru dan memegang teguh
kode etik di institusinya yang baru, di KPK. Meskipun nanti kalau KPK nggak suka, dia dikembalikan ke institusi yang lama gitu. Ya itu. KPK juga ternyata menjawabnya seperti itu. Ya. Jadi posisinya tidak bisa mengambil alih kasus hanya berdasarkan asumsi. Ya memang ini apa ya? Menurutku sih janggal sih ya. Pengalihan penyidikan yang tidak sesuai prosedur itu tadi, ya kan? Penuh konflik of interest, terus KPK-nya yang tadinya ada di situ mau digandeng untuk penyelidikan, tapi ternyata ngomongnya malah kayak gitu, ya kan? Tapi Jadi sebenarnya memang agak rancu sebenarnya. KPK itu memiliki kewenangan ya. Halo, mungkin kawan-kawan di KPK bisa koreksi saya. Saya memiliki beberapa kawan-kawan KPK, terutama di bagian humas dan pemerintahan, karena teman-teman bareng di liputan dulu ya. Kalau memang statement saya salah, boleh teman-teman berikan kritikan kepada saya juga, atau Sobat Sindo yang pernah bekerja di KPK yang menonton saat ini boleh memberikan komentarnya kalau statement saya salah. Karena kalau di dalam hasil ini saya, dalam pemantauan riset saya, itu KPK sebenarnya punya kewenangan supervisi. Itu ada di pasal 10A Undang-Undang KPK. Jadi jika penanganan kasus di penegak hukum lain berlarut-larut atau ada indikasi konflik of interest, KPK bisa dan harus mengambil alih. Oh, harus mengambil alih. Nah, tapi katanya Kok tidak bisa. ada? Ini kok kayaknya sama-sama ragu gitu ya. Sama-sama ragu karena takut ada konflik of interest yang lebih besar lagi mungkin. Ya, Di atas itu. Kalau ada konflik of interest yang lebih besar lagi, sebenarnya itu yang kita harapkan. Maksudnya begini, kenapa itu ya saya mengatakan itu yang diharapkan. Maksudnya ya penjelasan saya, kita selentingan banyak mendengar kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan yang menyeret petinggi Polri. Betul. Terutama kasus yang keterkaitannya dugaan korupsi di BGN terkait program MBG, makan bergizi gratis. Salah satu bintang di Polri sudah diciduk oleh kejaksaan. Betul. Kemudian itu di kejaksaan yang nangani, kan gitu. Nah, kemudian polisi tampaknya sampai publik mengatakan yang berseliweran di media sosial yang saya pantau, ini bagian dari balas dendam Polri dengan menetapkan Jampitsusnya yang dugaan-dugaan yang menyeret kasus di Jampitsus, kasus-kasus yang ditangani oleh Jampitsus, yaitu ada batubara di PLN, kemudian Asabri, dan kemudian juga Krakatau Steel. Nah, itu diduga itu bagian dari gratifikasi atau suap lah ya. Kemudian itu ditangani Polri. Ya baiknya demi Indonesia sejahtera, ini kan duitnya banyak nih. Duitnya kan banyak nih. Ya sudahlah, saling bongkar aja. Oh iya, kalau itu sepakat. Iya, saling bongkar aja. Serahin aja ke KPK semua. Yang ditangani dapat oleh Polri serahin ke KPK. Yang dari kejaksaan serahin KPK biar nggak ribut-ribut. Udah, KPK benar-benar KPK yang harus independen. Ya, oke. Jadi yang disidik Polri dibongkar, yang disidik kejaksaan dibongkar semua. Bongkar semua, serahin KPK dengan KPK yang independen, kita harus menunjukkan transparansinya ya, independensi, kemudian profesionalnya, bongkar semua. Ya. Itu begitu ada pembuktiannya, uang itu diambil oleh pengadilan, diserahkan ke negara, ya kan larinya ke rakyat juga. Betul. Apa yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa koruptor-koruptor itu menyengsarakan rakyat, saya sangat bangga dengan Bapak. Kalau itu benar terrealisasi. Ada kalaunya tapi. Kalaunya? Kalau itu terrealisasi. Ya, benar. Ini memang gimana ya? Tapi Pak Presiden perlu ngomong nggak soal ini? Harusnya. Kita ingat kasus cicak buaya. Cicak buaya itu sampai berjilid-jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu. Dalam kasus ini, Presiden pada masa itu ada di masa 1, 2, kalau saya nggak salah di SBY, ditangani Pak Jokowi itu di cicak buaya yang BG itu yang keempat apa yang berapa ya? Apa yang ketiga ya gitu. Itu saya lupa. Nah, yang ditangani oleh Pak SBY dulu bentuk tim independen. Presiden intervensi.
karena ini adalah masalah hukum dan presiden tidak boleh mengintervensi hukum, bentuk tim independen. Oke. Bentuk tim independen, bentuk tim pencari fakta, tunjukkan ke publik. Jadi dari hasil tim ini, bahkan di Cicak Buaya 1 ada 8 orang yang ditunjuk sebagai tim independennya, termasuk salah satunya Prof. Denny Indrayana. Kemudian di Cicak Buaya 2 pada saat itu Bang Denny Indrayana itu sudah sebagai Wamenkumham, kemudian ada Prof. Hikmahanto Juwana juga di situ, di Cicak Buaya 2. Ini kan orang-orang yang independen, yang dipercaya publik saat ini. Lihat, mereka bekerja, laporannya langsung ke presiden. Selesai mereka menangani ini, menelisik kasus-kasus ini, kemudian terbukti, sampaikan hasil laporannya kepada publik, sebagai pertanggungjawabannya ke presiden. Disitulah bentuk intervensinya seorang presiden. Presiden tidak ikut campur di dalam masalah hukum. Biarlah ada tim yang bekerja. Kan kita pernah melakukan. Selesai. Di kasusnya masa periodenya Pak Jokowi, Presiden Jokowi, ada kasus KPK dengan Pak Budi Gunawan. Itu juga ada tim independen yang dibentuk. Iya. Apapun hasil keputusannya, karena ini adalah tim yang diharapkan kerja transparansi, kita bisa, ya sudah, kita terima hasilnya. Daripada ribut-ribut terus. Iya. Ini sama-sama institusi penegak hukum loh. Jadi dengan adanya itu diharapkan mengembalikan marwah penegak hukumnya dulu ya kan. Marwah Tapi ya bagaimanapun juga ini kepercayaan nih Bang. Kepercayaan masyarakat yang memang lagi dipertaruhkan di sini. Dan kita sebenarnya juga tadi pada saat kita diskusi ngobrol-ngobrol ini, saya dan Mabung Teguh, Sobat Sindo tadi sempat diskusi. Kalau gitu kayaknya DPR sama Komjak harus diberdayakan gitu. DPR sudah membentuk pansus dan Komjak juga ikut mengawasi dalam kasus ini. Betul. Karena ya jangan Komjak itu hanya urusan internal aja yang dilakukan oleh Komjak gitu loh. Ini mudah-mudahan ya pansus bergerak dengan bagus, dengan baik. Komjak juga pengawasannya juga bagus. Ya mudah-mudahan nih kita berprasangka baik ya, berprasangka baik dulu bahwa nanti penyidikan dari Febri Adriansyah ini berjalan dengan transparan dan profesional. Ya. Karena memang itu yang sangat kita harapkan. Dan tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang ditoleransi atau dikompromikan ya. Dikompromikan. Jangan sampai ada ini ternyata sama-sama menyeret petinggi nih. Udahlah, damai aja. Ya jangan kalau ada karena gawat sekali dengan itu. Bagaimanapun juga kan kepercayaan masyarakat itu nilai paling mahal dalam penegakan hukum. Betul. Ya. Karena kan kita juga harus kalau saya sempat membaca ini ada sempat saya kutip ya. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah, jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, maka jadilah bagian dari masalah. Tapi jika Anda tidak mau jadi bagian dari masalah, maka buatlah masalah itu terlihat seolah-olah bukan masalah Anda. Gitu. Kok gitu sih? Iya. Ya, kalau ini harapannya karena itulah dengan kutipan ini harapannya Istana memberikan intervensi dalam tanda petik. Ya bentuklah tim independen dan saling mengawasi. Jadi tim independen ini juga mengawasi KPK, termasuk dengan pansus yang dibuat DPR, kemudian dengan Komjak, kemudian kita juga punya Kompolnas yang terlibat dari hal ini, sama-sama saling pengawasnya dari dua institusi ini. Semua bekerja sama. Mungkin agak gemuk kali ya, bukan 8, bisa jadi 9 gitu. Ya kalau perlu semua ada terlibat mengawasi. Semua mengawasi karena ini konflik interestnya gede banget kan. Dan jangan lupa harus ada dari tokoh masyarakat yang dilibatkan. Kalau enggak ya kalau orang-orang ini saja yang menjadi di dalam susunan tadi,
ya dia juga akhirnya akan menjadi seolah-olah ya masalahnya bukan mereka gitu loh, bukan masalah mereka hanya akan yang mengomentari hal-hal yang baik saja. Dan satu lagi Bang, ini kasus bukan hanya soal mantan Jampitsus Febri Adriansah ya. Ya, Kalau sistemnya yang kayak gini terus dibiarin, ini nanti kemana-mana. Presiden buruk buat penegakan hukum di Indonesia. sangat Sepakat nggak? buruk, sangat Sepakat buruk. kan? Sepakat. Mudah-mudahan ini jadi perhatian ya, jadi perhatian Pak Presiden, biar penegakan hukum untuk yang ini nih bisa benar-benar bagus, tidak mencederai rasa keadilan, dan kembali mengembalikan marwah penegakan Hukum di Indonesia. Karena masih ada loh yang tersisa dari pertanyaan publik. Jadi rumah Sentul itu rumah Jampitsus apa rumahnya Febri Adriansah? Nah, masih ada juga yang tersisa. Itu kemarin emas yang bikin emas Monas minder itu punya siapa? Punya siapa? Nah itu belum terjawab. Belum Semoga terjawab. itu Terus? segera terjawab. Yang duit 400 itu punya siapa? Ya. Nah, itu juga belum terjawab. Oke, kita cukupkan dulu untuk komen pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di komen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.